Aku sering bantuin, bahkan aku kayak bawa lighting dia dari mobil ke lantai 2. Jadi Devina aslinya orang Malang, lahir di Malang, besar di Malang, sampai waktu kuliah baru ke Jakarta buat menyelesaikan studi saja. Wow, saya ketemu Chandra di ini KFC Kemang tanggal 13 Mei 2014 ya, nah 13 Mei 2014 ya. Kita ketemu sama teman-teman Indovigram lainnya juga, pertama kali. Nggak tahu kenapa bisa ya, karena ceritanya kita nggak benar-benar ada PDKT, tapi kita udah tahu sama-sama ngerasa nyaman dan ya udah kayak why not aja gitu. Daripada aku ngeliat dia pacaran sama orang lain lagi, daripada dia ngeliat aku pacaran sama orang lain lagi, kan jangan gitu deh. Chandra itu orangnya sangat ambisius dan sabar. Dia kayak orang paling sabar sedunia. Setelah dulu-dulu aku punya pacar yang kayak aku kira mereka paling sabar, ternyata Chandra adalah orang paling sabar sedunia. Gila, kalau misalkan aku sebagai pacar, aku tuh bawel banget parah, sangat menuntut, dan Chandra tuh yang kayak iya, nanya iya gitu, kayak nggak ngerti lagi, terbuat dari apa hatinya. Aku sekarang ngerasanya, kalau dulu aku ngerasa enak dan gak enak, tapi sekarang aku malah ngerasa enak banget. Dulu tuh aku ngerasa enaknya karena kayak oke, aku bisa belajar karena dia produksi terus, dan kalau misalkan dia lagi produksi aku ikut dan aku lihat gimana cara dia produksi, gimana dia nge-set lighting, gimana dia ngatur kamera dan lain-lain, terus lihat dia ngedit. Tapi nggak enaknya kayak aku ngerasa ya elah ngedit lagi, mau makan nih, mau jalan nih, nggak jalan-jalan gitu kan. Tapi kayak makin kesini aku ngerasa ya udah gitu loh, kalau misalkan emang mau makan aku bisa makan sendiri, kalau misalkan mau pergi aku bisa pergi sendiri. Dan daripada kayak gitu aku lebih suka sekarang ngeliat dia ngedit daripada dia jalan sama aku, karena dia ambisius. Enggak lah, dia ambisius anaknya. Kalau ngedit tuh kayak yang terus habis itu tiba-tiba keluar sendiri kan aplikasinya, terus dia marah gitu. Dan kalau mau dia ngedit terus aplikasinya keluar, dia kayak gitu. Saya bener-bener aku ngedit, lihat dia ngedit dari awal, dari nol nih ya, bener-bener udah sampai setengah jalan, terus tiba-tiba kehapus begitu saja, belum ke save. Itu kayak bener-bener aku ikutan kesel, tapi aku kan misalnya aku ngerasa lebih berguna dan enak sih. Waktu aku pacaran sama Chandra itu, Chandra sudah ada tim yang solid, tapi aku masih sempet bantuin. Aku sering bantuin, bahkan aku kayak bawa lighting dia dari mobil ke lantai 2, aku bawain semua, terus dari itu aku nyetel lightingnya segala macam, aku setelin. Kalau dia butuh apa ya aku ambilin gitu. Ada mamanya. Kan kamu. Bukan, mamanya mau untuk dia sampai sekarang. Kan saya. Aku punya YouTube loh. 2 video 2 tahun lalu kayaknya. Karena aku kalau misalkan bikin video aku bikin, tapi diuploadnya nggak tahu kapan. Atau kalau udah bikin video, aku lihat-lihat lagi, aduh ini bisa nggak ya diupload, jangan-jangan orang-orang nggak suka, jangan-jangan ini kurang baik, jangan-jangan nanti dinilai gini gitu, kayak gitu. Dan akhirnya daripada aku kepikiran terus, aku hapus videonya. Padahal kayak udah di syuting iya, diedit iya, terus hasilnya nggak puas, terus ya udah. Nah justru aku yang nggak mau mikir kayak gitu, aku menghindari pikiran kayak gitu. Aku nggak mau yang kayak oke, karena pacarku Chandra 1 juta subscriber, why not bikin Q&A doang atau video semenit doang nggak ngapa-ngapain, di-upload view-nya banyak. Aku nggak mau kayak gitu. Aku bener-bener ya udah Chandra, aku nggak mau disebut oh Devina pacarnya Chandra itu. Aku nggak mau. Jadi sebelum aku sama Chandra pun kan aku udah gimana ya, bukan ini maksudnya punya jalan sendiri-sendiri. Dan bukan berarti karena aku pacaran Chandra berarti aku harus ngikutin Chandra, aku harus di bawah nama Chandra terus. Aku menghindari itu. Jadi kalau misalkan kenalan sama orang, bahkan Devina bukan pacar
Vina ya gitu. Jadi kalau misalkan sendiri ya pengen, tapi aku masih pengen bikin konten yang bener-bener ada konten, bukan cuman Q&A, yuk Q&A tentang aku sama Chandra, yuk siapa mau tanya, yuk Oke, rame tuh. nggak mau. Situ aku takut banget ngomongin, aku berkali-kali ngomongin aku pengen jadi reporter sumpah, tapi aku kayak takut gitu karena pengetahuan aku soal jurnalis itu tuh kayak nol putul, dan aku nggak ngerti apa sama sekali. Dan di kampus pun aku kayak I'm listening but I don't know what they are saying gitu, aku bener-bener nggak paham, tapi aku mencoba paham sih. Terus aku ngerasa kayak